Bapak, perkenalkan saya Dr. Adam sedang berjaga di Kaluar Medawa. Bisa saya tahu dengan Bapak siapa? Bapak Windu. Bapak Windu. Oke, Bapak Windu, keluhannya kesini kenapa Pak? Saya tabrakan, Dok. Oh, tabrakan. Enten nggih. Terus keluhannya kemarin api. Ada benturan di kepala, Dok, tapi sekarang sakitnya di sebelah kanan, Dok. Oke, tadi sebelumnya sampun periksa dikit. Sudah, Dok. Ya, sampun begini, sampun CT scan. Sudah. Nggih. Oke, Bapak berarti keperluannya kesini adalah untuk mengetahui di mana ada kerusakan pada bagian otak apa gitu. Oke, nanti Bapak, saya prosedurnya akan saya jelaskan terlebih dulu. Nanti saya akan membaca apa yang sudah dikirimkan oleh pihak staf saya. Nanti kita cek di sana, saya akan terangkan kepada Bapak sebenarnya terjadi kerusakan di bagian mana saja pada Bapak gitu. Dan akan saya berikan kesimpulan, Pak ya. Iya. Oke, Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke, pertama kita cek dulu filenya, Pak ya. Baik, ini merupakan file yang dikirimkan. Sebelumnya saya klarifikasi dulu sama Bapak. Untuk nama, atas nama Sang Made Winduarta, benar? Nah, Ya, umur 22 tahun. iya. Jenis kelamin laki-laki. Oke. Untuk alamat di Jalan Akasia 16, Pak ya. Iya. Oke, Pak. Untuk pengambilan tanggal 16 September hari ini ya. Iya, Dok. Oke. Nah, oke Bapak, karena kita sudah melakukan klarifikasi tadi, berarti ini nyatakan benar bahwa ini merupakan gambaran dari hasil CT scan bagian otak Bapak ya. Iya. Bapak bisa lihat ini bagian otak Bapak ya. Ini yang di sebelah kanan Iya. dan sebelah kiri. Iya, Dok. Gitu, Pak ya. Oke. Bapak di sini pertama kita lihat terlebih dahulu Pak ya pada gambaran otak Bapak ini. Kita lihat terlebih dahulu pada bagian. Oh maaf Pak ya, saya harus mematikan lampu terlebih dahulu. Kayaknya tanpa kurang jelas Pak ya. Sekarang saya akan matikan lampu. Oke, udah matikan lampu. Ya, kita lihat dari bagian otak Bapak, bagian parenkim otak ya, bagian luar otak Bapak tampak normal Pak ya. Tapi di sini kita lihat ada bagian luka. Oke. Ini bisa disebut lesi gitu. Ini ada luka atau terjadi kerusakan pada bagian di antara otak Bapak dan tulang Bapak. Nah, Iya. seringkali ini kita sebut sebagai yang disebut dengan perdarahan subdural. Subdural. Ya, jadi ini Pak, ini normalnya berwarna seperti ini gitu. Tapi karena di sini ada darah kemungkinan, Iya. jadi dia berwarna sedikit keputihan gitu. Iya. Jadi tampak lesi berwarna hyperdens dengan batas tegas, berbentuk bulan sabit Pak ya, berjalan dari regio frontal bagian depan sampai ke bagian samping belakang ini Pak ya, dari bagian frontal, temporal dan parietal otak Bapak seperti itu. Nah, dari bagian sulcus dan gyrus ada garis-garis dan cekungan pada otak biasanya Pak ya gitu. Itu tampak normal di sini Pak ya, saya tidak lihat ada kerusakan. Nah, terus daripada bagian ventricle dan sisterna Bapak tampak normal saja. Hanya saja ini terjadi sedikit perbesaran di sini Pak ya. Dan nih, mungkin ya Itu apa nih namanya? Ini apa ya, Dok? Nah, ini bagian ventricle 4 Bapak ini. Ini sebenarnya merupakan salah satu jalur dari cairan cerebrospinal pada otak Bapak. Dan cuman di sini agak sedikit terdesak dia ke sebelah kanan Pak ya. Ini midline nih, ada garis tengah. Jadi terjadi perdesakan dari sebelah kanan otak Bapak ke sebelah kiri otak Bapak ya. Seperti itu. Jadi sehingga dia tampak lebih besar sedikit di sini. Ya, lesi berwarna hypodens ini seperti ini. Sebenarnya ini ventricle Bapak itu, tapi ini masih tampak normal kadarnya Pak ya. Hanya terjadi masalah di sini saja. Iya. Sama ini agak merah sedikit. Nah, terus dari bagian parenkim otak Bapak saya tidak melihat ada tanda-tandanya kalsifikasi atau biasa bahasa awamnya kita sebut sebagai pengerasan Pak ya. Itu nggak ada. Saya lihat tampak normal. Terus pada batang otak di sini sama otak kecil Bapak. Sebenarnya ini bagian otak kecil Bapak. Di sini ada batang otak. Mungkin ini karena potongan gambarnya agak sedikit ke atas, jadi saya tidak bisa mendeskripsikan Pak ya. Ini sepertinya tampak normal saja Pak ya. Terus pada bagian korpus kolosum dan basal ganglia juga tampak normal Pak ya. Ini tidak kelihatan di sini karena potongannya agak ke atas Pak ya. Terus selanjutnya bagian sinus paranasal, nasofaring, orbita maupun mastoid air cell itu tidak kelihatan juga di sini. Saya nggak bisa menilai Pak ya karena potongannya agak ke atas gitu. Nah, selanjutnya pada bagian tulang ini terakhir Pak ya, kita lihat dari densitas tulang Bapak ini. Keutuhannya masih normal Pak ya, tidak ada tanda-tanda fraktur atau tanda retak atau patah itu tidak ada. Masih normal. Hanya saja di bagian sini kita lihat pada lesi ini yang menyebabkan kemungkinan adalah Bapak kan sempat bilang ketabrakan ya. Ini terjadi benturan di sebelah sini Pak. Tapi sayangnya ini tidak, syukurnya tidak ada benturan, hanya agak sedikit cekok di akhir tadi. Ya, mungkin jadi bisa saya simpulkan Bapak mengalami perdarahan subdural Pak ya. Dia ada perdarahan atau tertumpuknya cairan berupa darah pada bagian
antara otak bapak dan tulang bapak, Iya. tulang kepala bapak. Dan karena pemeriksaan kita sudah selesai, setelah ini saya akan buatkan rujukan kepada bapak agar bapak kemungkinan dirawat di sini pak ya gitu, supaya bapak cepat sembuh juga. Gitu. Iya. Oke, bapak ada yang ingin tanyakan lagi? Oh, mungkin segitu ya dok. Oke, mungkin sekian dari saya dan terima kasih ya. Baik, terima kasih dok. Oke bapak, ya silakan.